Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kabar sehat pagi ini Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Insyaallah. Ya, pelajaran kita pagi ini kita sampai di materi tentang apa Ustadz? Oke, kemarin kita masih membahas masalah yang berkaitan dengan istiqomah. Istiqomah ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar, arsyadakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini yang pertama-tama hendaklah kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sampai pagi hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah berupa kehidupan, kesehatan, dan juga nikmat Islam, iman, mudah-mudahan sampai kepada tataran ihsan. Dengan harapan kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang membuat Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dengan harapan yang sangat kuat bagaimana kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai panutan, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia yang pengen menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bab yang 2 minggu yang lalu pernah kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah istiqomah ya. Bagaimana caranya agar kita bisa beristiqomah? Kita ulangi sedikit. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kokoh ya, iman yang kuat. Kemudian yang kedua, di samping iman tadi juga harus didasari dengan ilmu yang benar ya. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang masuk yang ketiga adalah amal soleh yang konsisten.
banyak orang bisa berbuat atau melakukan amal-amal kebaikan, tetapi konsistennya atau istiqomahnya kadang-kadang kurang, ya. Yang namanya istiqomah atau konsisten berarti mengamalkan kebaikan secara terus-menerus, bukan hanya sesaat, atau orang Jawa mengatakan mungkin obor belarak, ya. Pertama-tama ya apinya besar, tapi tahu-tahu mapet habis. Nah, kita juga sama. Ketika mengamalkan kebaikan berupa apa saja, ini bagaimana kita berusaha untuk menjaga agar tetap berlangsung amal yang kita kerjakan tadi. Dan amal yang seperti ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda beliau, an Aisyata, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu, beramalah sesuai dengan sunnah. Kemudian kita juga diperintahkan dan berlakulah yang imbang. Dan ketahuilah, wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Dan ketahuilah bahwa salah seorang tidak akan masuk surga hanya karena amalannya. Wa anna ahabbal a'mali, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah. Wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu hanya sedikit. Ini dalam arti bagaimana adwamuha tadi, kita bisa melakukan secara kontinu, secara terus-menerus walaupun sedikit. Ini amal yang betul-betul dicintai oleh Allah. Kemudian di surat An-Nahl ayat 97, Allah juga menyebutkan mana amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal yang soleh. Amal yang soleh itu adalah amal yang dilakukan dengan cara ikhlas. Itu yang pertama. Dikatakan soleh kalau betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah. Di samping ikhlas, yang namanya amal soleh adalah ittiba'ur rasul, mengikuti tata cara yang pernah dilakukan oleh Rasul, ya, kita mencontoh sesuai dengan sunnah Rasul. Itu namanya amal yang soleh. Tidak sekedar hanya bermodal ikhlas, tetapi juga harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Min zakarin au unsa, amal itu baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Berarti ayat ini termasuk menjelaskan tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Atau dengan kata lain, ayat ini menjelaskan tentang kesetaraan gender. Laki-laki maupun perempuan sama saja di hadapan Allah. Kalau dia melakukan amal yang soleh, amal yang ikhlas,
kemudian caranya mengikuti contoh dari Rasul, wa huwa mukmin, ya. Sedang dia itu orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman itu berarti antara hati, ucapan dan perbuatannya adalah selaras, ya. Hati, ucapan dan perbuatannya adalah sama atau linier. Kalau hatinya misalnya tertulis A, maka ucapannya juga A sampai kepada perbuatan, ya. Itu namanya orang yang beriman. Kadang-kadang ada orang yang antara hati, ucapan dan perbuatannya itu berbeda. Kalau tadi terkumpul antara amal soleh kemudian didasari dengan keimanan, apa yang diberikan oleh Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepadanya itu apa? Kehidupan yang baik, ya. Yang dimaksud kehidupan yang baik diantaranya itu hati kita menjadi tenang, ya. Ditenangkan oleh Allah. Karena hati itu bisa berbolak-balik. Yang bisa menjadikan tetap dan kokoh itu adalah Allah. Kita dituntunkan untuk sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dengan beriman dan mengerjakan amal soleh tadi, kita bisa qanaah. Qanaah itu berarti menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah, tidak bersikap rakus terhadap dunia, ya. Sebab kalau kita rakus, hati kita menjadi tidak tenang, atau perbuatan kita menjadi perbuatan yang mungkin bisa mengambil hak-hak orang lain yang sebetulnya bukan hak kita. Kita ambil, pengen mendapatkan sesuatu yang banyak, ya. Kemudian termasuk juga hayatan thayyibah tadi adalah diberikan rezeki yang halal dan banyak memberikan berkah. Ini bagian daripada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik tadi. Termasuk juga kita dijauhkan dari kegelisahan, kegundahan hati. Ini bagian-bagian yang bisa kita peroleh ketika hidup di dunia, ya. Jadi hidupnya menjadi hidup yang baik, hidup yang teratur, hidup yang jelas. Kemudian besok di akhirat, walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami Allah akan memberikan kepada mereka yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh tadi, itu pahala yang lebih baik dari apa yang dulu ketika di dunia itu mereka kerjakan. Kebaikan itu bisa dilipat gandakan, ya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10, ya. Atau satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 7 atau 70, bahkan sampai 700, bahkan kelipatan yang banyak. Ini berarti termasuk rahmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kita masuk surga itu tidak sekedar hanya karena amal kita tadi kita. Karena apa? Karena rahmat yang diberikan oleh Allah.
apa rahmatnya? Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan tadi sehingga menjadi jumlahnya banyak. Akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang keuntungan-keuntungan yang didapat dari orang yang melakukan amal soleh didasari dengan keimanan, kemudian dilakukan dengan istiqomah, dengan kontinu. Ya. Tentu ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang terakhir di surat Al-A'qaf ayat 13 juga dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati atau berduka cita, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Jadi saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada mukadimah pagi hari ini. Mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dan bagaimana kita berusaha untuk tetap bisa melaksanakan amal itu secara kontinu sehingga Allah mencintai apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA atau mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line WA atau SMS di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 0811 255 3000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Bu Endang di Palembang. Silakan Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Endang. Ini mau bertanya di luar tema, Ustaz. Ya. Mau bertanya tentang mahram. Beberapa tahun yang lalu anak perempuan saya meninggal dunia. Kemudian dia sudah punya suami. Hubungan saya dengan suami, komunikasi itu tetap baik, Ustaz. Saya dan mantan anak mantu saya yang laki-laki ini tetap berkomunikasi lewat WA karena kami berjauhan, Ustaz. Saya di luar pulau. Nah, kemudian anak mantu saya yang laki-laki ini menikah lagi. Ketika mau menikah itu dia juga berkabar. Nah, yang saya tanyakan, anak mantu saya yang laki-laki ini apakah masih tetap mahram dengan saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah mahram ini sudah diatur oleh Allah di surat An-Nisa ayat 23. Di situ dijelaskan secara detail ya, tentang masalah mahram. Ya. Di antaranya di situ ada dikatakan anak-anak istrimu. Ya. Jadi mantu tadi itu termasuk mahram ya dengan ibu tadi, dan itu termasuk mahram yang secara terus menerus ya. Tidak bisa istilahnya hilang gara-gara tadi misalnya dia sudah menikah lagi, karena terjadi mahram itu karena memang
Yang pertama karena nasabiyah, karena keturunan, hubungan darah. Kemudian mahram yang terjadi karena ar-radha'ah, penyusuan, ini juga bisa menjadi mahram. Kemudian yang ketiga karena musyaharah, jadi hubungan pernikahan, termasuk tadi mantu tadi itu bagian daripada mahram, atau termasuk kalau mantunya tadi berarti dengan mertuanya itu kan juga termasuk mahram. Ya, demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustaz. Dari Pak Lastono di Purwodadi. Ustadz, saya punya kambing, kira-kira umurnya 1 tahun, tanduknya patah. Apakah kalau sudah poel, nanti untuk berkurban diperbolehkan Ustadz? Mohon tausiahnya. Tanduk yang patah tadi kan termasuk bagian daripada cacat. Kecuali tanduk yang patah tadi itu sudah tumbuhnya ya sudah hampir seimbang dengan tanduk yang tidak patah tadi. Ibadah kurban ini kan dari kata koruba yakrubu, suatu wasilah bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui cara dengan menyembelih hewan kurban. Dulu pernah ada sesuatu yang diperintahkan untuk kurban, yaitu Qabil dan Habil itu. Nah, dua-duanya juga berkurban, tapi yang satu memilihkan barang-barang yang baik yang dipersembahkan untuk Allah, yang satunya memilih yang jelek-jelek. Maka yang diterima adalah kurbannya Habil, ya. Kurban yang dilakukan dengan cara yang baik, termasuk yang dituntunkan Nabi Muhammad, mengikuti milah dari Nabi Ibrahim. Saat berkurban tadi itu dipilihkan hewan yang terbaik, hewan yang besar tentunya, kemudian hewan yang sehat, kemudian hewan yang musinah, sudah berumur, ya. Nah, yang sakit itu tidak boleh, pincang juga tidak boleh, termasuk tadi tanduknya patah tadi kalau belum tumbuh ya jangan digunakan untuk berkurban, karena sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Pilihlah yang baik-baik tadi, ya. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustadz, dari Ibu Yuni di Kulon Progo. Apakah ketika kita masuk pemakaman itu ada tuntunan untuk melepaskan alas kaki Ustadz? Mohon tausiahnya. Di dalam hadis riwayat Khamsah kecuali Tirmidzi, ya, disebutkan an Basir bin Khososiyati, dari Basir bin Khososiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yamsi fi na'laini bainal kuburi. Jadi orang laki-laki tadi berjalan memakai sandal di antara kuburan-kuburan tadi. Kemudian faqala, lalu beliau bersabda kepada laki-laki yang berjalan di antara kuburan-kuburan tadi, ya sahibayis sibtiyataini, wahai pemilik dua sandal. Maksudnya orang laki-laki tadi ditegur oleh Nabi, al-kihima, ya, lepaskan kedua sandalmu. Berarti adab atau tata cara ketika kita masuk ke dalam makbarah atau kuburan itu adalah
sandal kita perlu dilepas ketika memakai sandal. Tapi ketika memakai sepatu yang mungkin talinya banyak, ya boleh saja untuk tidak dilepas. Tapi misalnya itu dilepas, ya jauh lebih baik. Dan kita juga tidak boleh di dalam kuburan tadi adalah duduk di atas kuburan, ya. Ini juga dilarang oleh Nabi, ya, dengan sabdanya, la'an yajlisa ahadukum ala jamratin. Jadi Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, fatahriqa thiyabahu, kemudian api tadi membakar pakaiannya, ya. Fatahluso ila jildihi, kemudian sampai mengenai kulitnya. Khairan lahu, hal yang seperti itu lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada kita duduk di atas kuburan tadi, ya. Sekarang kan di tempat kita banyak kuburan-kuburan yang diberikan kijing itu saat kita takziah atau yang lain sebagainya. Pada saat kita mengantarkan jenazah ke dalam kubur tadi, kita tidak boleh duduk di atasnya dan juga menginjak-injak kuburan tadi. Itu ada adabnya, ada aturan ketika seseorang masuk ke dalam area makbaroh atau makam atau kuburan tadi, ya. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Bapak Abu Syuhada di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abu Syuhada. Ini Ustaz, mohon tausiahnya. Saya dengar banyak di antara orang-orang kita lah ya, yang mengatakan bahwa ada penelitian mengatakan bahwa apabila kita tidur tidak boleh berterang-terang, harus dimatikan lampu. Harus lampu di ruangan tidur kita itu digelapkan. Katanya karena penelitian kali mengatakan bahwa respon otak kepada cahaya itu juga bisa mengganggu tidur kita. Jadi yang bertanyakan itu, Ustaz, adakah tuntunan dari Rasulullah tentang tidur bergelap atau berterang ini? Itu yang menjadi pertanyaan saya, kemudian saya, karena mereka berbeda pendapat, tapi itu hasil penelitian. Saya ingin mengambil dari agama, dari tuntunan kita. Apakah ada aturan dari Rasulullah bahwa tidur berterang itu tidak boleh atau harus tidur bergelap? Itu adakah aturan yang baku dari agama kita, Ustaz? Mohon tausiahnya, Ustaz. Atau tausiahnya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab ketika seseorang itu akan tidur, ya. Memang ada beberapa adab atau tuntunan ketika kita akan tidur. Di antaranya kita bersuci, ya, berwudu dulu, ya. Itu adabnya demikian. Kemudian di samping itu juga kita berdoa, ya. Doa ketika mau tidur itu. Atau bisa jadi kita melakukan suwuk, ya. Membaca ayat kursi, kemudian membaca tadi ada al-maksurat itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Pokoknya adab yang ada di dalam istilah kita itu namanya suwuk, ya. Itu juga ada dituntunkan. Kemudian sebelum kita itu tidur, ya harapannya tempat tidur kita itu dibersihkan, ya. Kalau di tempat kita kan memakai tebah itu, barangkali mungkin ada hewan-hewan yang berbisa dan lain sebagainya, itu perlu dibersihkan dulu.
agar terhindar dari hewan-hewan yang nanti akan menyengat. Kemudian juga kita dituntunkan juga, ya, masih banyak hal. Nah, yang terkait dengan mematikan lampu tadi, kami belum mengetahui dalilnya. Ya, yang kami ketahui adalah beberapa hal tadi, ya, ketika kita akan tidur, tadi kita bisa bersuci dulu, kemudian membaca doa, kemudian suwuk tadi, itu hal-hal yang perlu dilakukan. Memang secara medis, secara kesehatan, ya, itu mematikan lampu itu akan mengistirahatkan, ya, mata kita, karena mata kita itu kan selalu berakomodasi, ya. Maka dengan redup atau cahaya yang redup atau mungkin dimatikan, itu akan mengistirahatkan mata dengan total, sehingga tidur kita itu akan menjadi lelap. Ya, kalau sejarah itu memang ada, kalau memang ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa pada suatu malam ini Nabi kan melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Nah, kemudian Aisyah itu mencari Nabi. Tok Nabi kok tidak ada di sampingnya. Istilahnya meraba-raba, kalau dalam bahasa kita kan gerayak-gerayak tangannya itu. Berarti hal seperti itu kan menunjukkan bahwa ketika di malam hari itu lampu mati. Nah, Aisyah tidak mungkin akan meraba-raba mencari-cari Nabi ketika lampunya terang. Itu tidak mungkin. Berarti itu sebagai dijadikan dasar, ya boleh saja. Ketika malam hari itu lampunya dimatikan untuk mengistirahatkan mata kita agar nanti di pagi hari kita bisa bangun dengan fresh tadi, ya. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz, dari Pak Mulyono di Seputih Mataram. Ada amalan sesuai dengan sunnah yang saya tanyakan, tetapi itu tidak sesuai atau tidak menepati keputusan bersama atau diingkari bersama. Ini apakah termasuk kemunafikan, Ustadz? Tentu kita harus melihat dulu amal sunnahnya itu apa, ya. Tadi kan sifatnya kan masih umum, ya. Kita tidak bisa menjawab sebelum ada kejelasan amal sunnah, kemudian tadi ada keputusan bersama. Kemudian keputusan bersama tadi tidak dilaksanakan, apa termasuk bagian daripada kemunafikan atau tidak, ya. Kita perlu mengetahui ciri-ciri kemunafikan itu ada 3. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Iza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara itu berbohong, ya. Sering menipu, ya. Kemudian wa iza wa'ada ahlafa. Apabila dia berjanji mengingkari janji, ya. Ingkar janji. Kemudian yang ketiga wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanat, dia berkhianat, ya. Tidak amanat terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Itu ciri-ciri yang sangat dominan atau yang sering atau yang kelihatan menonjol. Ya, karena tadi pertanyaannya masih umum sehingga kita tidak bisa memberikan jawaban secara pasti tadi, ya. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Tunggal. Ya, silakan Pak Tunggal. Begini Ustaz, itu kan adab-adabnya mau tidur banyak sekali Ustaz. Itu kadang-kadang itu baru membaca itu kok malyut, agak ngantuk, tapi konsentrasinya kurang, terus diulang lagi. Nah, itu apa bisa hanya 1 aja atau 2 aja
atau harus semuanya? Itu kan banyak itu. Ada yang subhanallah, alhamdulillah gitu. Terus yang kedua ini Ustaz. Kalau orang buta itu misalnya lebaran gitu ya, kan lebaran itu kan kalau yang udah tahu kan nggak mau salaman, yang lagi sama perempuan. Nah, tapi kan tahu-tahu dipegang gitu, gimana Ustaz ya? Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sampaikan adab atau sunnah-sunnah ketika tidur. Mau dikerjakan semuanya ya boleh, atau sebagian ya boleh, tidak mesti harus semuanya. Definisi sunnah itu ketika dilakukan berpahala, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Misalnya kita tidak mengerjakan semuanya tadi, ya boleh-boleh saja. 1 atau 2 yang kita lakukan itu boleh, ya. Jadi baru membaca beberapa amalan ternyata sudah tertidur, itu malah ya memang seperti itu keadaannya, ya. Itu perlu disyukuri juga, karena orang yang mau tidur tidak bisa tidur itu banyak, ya. Sudah diusahakan matanya dipejam-kejamkan, ternyata juga tidak bisa tidur. Nah, tadi baru beberapa saat sudah tidur. Maka yang memungkinkan, yang bisa dilakukan ya dilakukan, ya. Apabila kamu diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, ya kerjakanlah dengan semaksimalnya, ya. Dalilnya itu. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah mungkin mahram tadi, ya, berkaitan dengan orang yang ya diuji oleh Allah dengan tunanetra atau buta pada saat Lebaran, hari raya Idul Fitri, biasanya kan ada yang silaturahim atau ujung itu. Kemudian dia tidak tahu, yang namanya tidak tahu ya tidak dosa, ya. Namanya tidak tahu, kemudian tahu-tahu tangannya dipegang, ya. Kemudian ya setelah dipegang, yang mohon maaf, disampaikan mohon maaf ini bukan mahram, kan disampaikan begitu saja, sehingga nanti pada tahun berikutnya dia akan mengetahui bahwa kalau bukan mahram ini Allah dan Rasulnya melarang untuk tidak bersentuhan, ya. Bukan masalah semuji dan tidak semuji, ya. Karena semuanya itu kan ada aturannya. Nah, aturan itulah yang kita pakai, aturan dari Allah, aturan dari Rasulnya. Bagi orang yang mungkin tidak diberikan tunanetra, ya dia tahu, bisa melihat, akhirnya dia bisa menolak dengan cara mungkin meletakkan tangan di dada, gini kan juga bisa. Tapi bagi yang tunanetra ya semaksimalnya, sambil diberitahu bahwa memang ini bukan mahram, ya, atau Allah dan Rasulnya menuntunkan jangan sampai kita bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram tadi, karena ada beberapa punishment atau mungkin akibat, sebagaimana lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, ya. Itu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Ibu Novi yang ada di Boyolali. Bagaimana cara menghadapi anak remaja yang susah disuruh sholat, apalagi kalau sudah main HP, dan biar hati ini tetap sabar dan tidak emosi Ustadz, mohon tausiahnya. Ya, ketika kita menghadapi anak yang seperti itu, supaya kita apa? Ya tetap menganjurkan, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat dan bersabarlah, ya, terhadapnya tadi. Memang ngajari anak yang sudah dewasa untuk mengerjakan atau melakukan sholat itu ya jauh lebih sulit, karena mereka sudah bisa berpikir. Perintah Nabi ketika kita ngajari sholat itu pada waktu anak itu sejak kecil, ya.
wahum abna'u sab'a sinin. Ketika anak itu umurnya 7 tahun. Ya. Dalam arti ketika dia sudah bisa menggunakan akalnya, itu diajari, dibiasakan. Kemudian di saat umur 10 tahun kok belum mau mengerjakan, fadribuhu, supaya dipukul, diberikan pelajaran, diberikan iqab, bahwa hal yang seperti itu adalah hal-hal yang berdosa. Nah, dengan hukuman tadi anak akan sadar bahwa sholat itu merupakan satu bentuk kewajiban. Nah, bagi anak yang sudah besar, karena dia sudah bisa berpikir, ya dia beritahu bahwa yang membedakan antara dirinya dengan kekafirannya itu adalah sholat. Ketika orang itu sholat, berarti dia Islam. Kalau tidak sholat, berarti dia kafir. Lah, akibat daripada orang yang kafir itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Keluarga punya kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Salah satunya tadi, karena dia tidak mengerjakan sholat, ya tetap kita bersabar tadi, ya. Wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu. Keluarga kan berarti kan termasuk anak, atau juga mungkin istri atau suami, itu semuanya diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam melaksanakan tadi, ya, di dalam memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai kita punya perasaan bosen kemudian terus tidak mengingatkan, itu ya salah. Apalagi ini anak kita yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya bagaimana, atau mungkin diberikan contoh yang baik oleh bapaknya atau ibunya, dalam arti diajak untuk ke masjid, itu kan jelas. Atau mungkin awal-awal diberikan hadiah, itu kan juga boleh, supaya mereka senang. Lama-lama nanti dijelaskan, lama-lama dia nanti akan paham, ya. Ya, sebelum diakhiri Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir, ada penekanan terkait materi Ustadz, monggo. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, bahwa kita berlaku istiqomah itu sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena akibat daripada istiqomah tadi merupakan akibat yang baik. Hasilnya itu akan menjadi baik, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi hasil akhirnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Maka syarat-syarat supaya agar kita bisa istiqomah itu harus kita lalui, termasuk tadi kita sampaikan yang pertama tadi iman yang kokoh, kemudian ilmu yang benar, kemudian yang ketiga amal soleh, dan insya Allah akan kita lanjutkan nomor 4 pada pekan berikutnya. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya, semoga ini dapat menumbuhkan keistimewaan kita dalam beribadah serta memberikan kabar gembira serta peringatan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan belum bisa terjawab semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim, serta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.